Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang transformasi bawah sadar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Lestari, yang kedua ada Aniza Sawitri, saya sendiri, yang ketiga ada Nurjihan Farhana, dan yang terakhir ada Muhammad Idrus Tamali. Selanjutnya langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh pemateri pertama. Kenal dengan kata subconscious. Kata tersebut berasal dari bahasa Inggris yang artinya alam bawah sadar, yaitu merupakan sebuah pikiran bawah sadar di mana ingatan, kebiasaan, rencana, dan keinginan terbentuk sehingga dapat berubah menjadi kenyataan. Segala yang tertanam di dalam subconscious mind merupakan unsur pembangunan self-image atau citra diri yang diyakini sebagai kepribadian seseorang. Citra diri ini terbangun melalui proses yang dimulai dari pengalaman masa kecil yang telah tertanam di alam bawah sadar. Segala hal yang berkaitan dengan rasa atau perasaan akan dioperasikan oleh otak kanan. Kadangkali, seseorang itu terlalu menyangka bahwa apa yang pada dirinya merupakan suatu yang tetap dan tidak bisa diubah. Karena itulah, tanpa disadari, kapasitas subconscious mind-nya mengendap dan tersembunyi. Sebenarnya, anggapan yang kurang baik mengenai diri sendiri bisa diubah menjadi lebih baik sesuai keinginan. Hal itu membutuhkan sebuah proses dan waktu. Inilah yang disebut self-transformation. Karenanya, harus diadakan aktivitas tambahan di luar paket yang disediakan oleh banyak pusat pelatihan pikiran dan meditasi agar efisien. Dengan seringnya berlatih, bukan mustahil akan memunculkan daya pikir yang powerful. Dan kondisi ini bukan tak mungkin akan membuat seseorang berada dalam keadaan superconscious di mana seluruh daya pikir terpakai secara seimbang. Apa yang ada di alam bawah sadar? Sigmund Freud mengungkapkan bahwa alam bawah sadar adalah tempat kita menyimpan perasaan, pikiran, dorongan keinginan, dan kenangan yang tidak pernah kita sadari. Bentuk emosi yang tersimpan bisa beragam, mulai dari perasaan sakit, cemas, hingga trauma masa lalu. Sadar atau tidak, pikiran alam bawah sadar ini sebenarnya terus memengaruhi perilaku dan pengalaman kita sebagai manusia. Pernah dengar peristiwa orang yang tiba-tiba bisa meloncati pagar setinggi 2 meter ketika dikejar anjing? Padahal dalam keadaan normal, orang itu tidak pernah merasa punya kemampuan melompat setinggi itu. Peristiwa tersebut adalah contoh sederhana bagaimana alam bawah sadar mengambil alih pikiran kita. Tak hanya soal kebetulan semata, alam bawah sadar selalu ada dalam diri kita dan menyimpan potensi yang begitu besar. Alam bawah sadar sebenarnya banyak berperan dalam membentuk motivasi dan ketertarikan pribadi dari seorang manusia. Alam ini juga bertanggung jawab membentuk memori, intuisi, fantasi, dan mimpi, serta bagaimana informasi diproses dari semua bentuk tersebut. Semua naluri dan dorongan hidup kita disimpan juga di dalam pikiran bawah sadar. Insting hidup dan mati pun diatur di alam bawah sadar. Sebagai produk yang paling nyata dari insting untuk hidup adalah adanya hasrat seksual pada diri sebagai salah satu naluri untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Sedangkan insting tentang kematian mencakup hal-hal tertentu seperti agresi, trauma, dan perasaan terancam akan bahaya. Melatih pikiran bawah sadar. Sama seperti otak, pikiran bawah sadar juga bisa dilatih. Melatih pikiran bawah sadar dapat membuat seseorang memfokuskan diri terhadap hal-hal yang dapat memperkuat diri secara fisik maupun mental. Pertama, segala sesuatu adalah mungkin. Yang kedua, jangan biarkan ketakutan orang lain menimbulkan keraguan. Yang ketiga, kelilingi diri dengan dorongan positif. Yang keempat, lepaskan keterikatan. Sejatinya semua naluri dan dorongan dasar manusia terkandung dalam pikiran bawah sadar. Insting hidup dan mati misalnya ditemukan di alam bawah sadar, seperti naluri seksual, pikiran tentang agresi, trauma, dan bahaya. Dorongan seperti itu dijauhkan dari kesadaran karena pikiran sadar bahwa manusia sering melihatnya sebagai hal yang tidak dapat diterima ataupun tidak rasional.
Untuk menjaga agar desak-desakan ini tidak disadari, Freud menyarankan agar orang memanfaatkan sejumlah mekanisme pertahanan yang berbeda untuk mencegah pikiran bawah sadar naik menjadi kesadaran. Sekian atas materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan pembahasan.